Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'izukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Aku berlindung dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, ya, sambil menunggu startnya, mungkin sudah di
memberikan mobilisasinya, tapi ini akan saya bacakan singkat. Kalau hari ini kajian akan diisi oleh Ustaz Muhammad Al-Fandi LCMA, atau lebih akrabnya dipanggil Kang L, tapi bukan saudara Al dan Dur. Kemudian beliau kemudian beliau kuliah di Al-Azhar Kairo, satu jurusan dakwah, kemudian beliau 2 kali mengambil S2 itu di Paris, mengambil jurusan filsafat, kemudian di Manchester mengambil jurusan politik. Dan ya, beliau juga aktif di berbagai organisasi. Di sini beliau aktivitas saat ini membina pemuda, community, dan berbagai komunitas muslim profesional di London. Dan alhamdulillah juga dulu waktu beliau berdomisili di Eropa, beliau juga aktif mengisi kajian di Jerman. Alhamdulillah saya juga sudah beberapa kali bertatap muka dengan beliau. Ya, sambil menunggu belum. Okay. Mungkin apa yang enaknya? Ditanya. Ntar nanti pada sesi tanya jawab teman-teman akan dibagikan kertas, lalu kertasnya akan kalau ada ingin bertanya tulis saja di sini. Ntar MC akan membacakan pertanyaan. Karena ya masalah teknis, jadi harus MC yang bacakan. Halo, Assalamualaikum, Kang El. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah udah ini ya, udah bisa dimulai berarti. Ya silakan Kang, kalau pakai kamera atau share screen mungkin bisa diaktifkan, nanti insya Allah kita pin di sini. Udah ya, oke. Ya. Suara saya jelas? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah acara sudah kita buka dan ya insya Allah bisa kita mulai. Langsung saja ya, tafadhol Kang untuk memulai. Di mana yang aula itu saya ingin lihat? Oh ya, sebentar, di kameranya diputar. Oh, Masya Allah ya. Tadi kita sebelumnya sudah dibuka Kang acaranya, jadi sekarang insya Allah kita masuk langsung ke materinya aja. Ada Kang Al-Fandi, tafadhol. Oke, bismillah. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, KIA Ahen ya. Sahabat-sahabat kita di Jerman, juga Mas Fadli, Mas Dwi Ahmad Satrio yang sudah memfasilitasi acara kita. Saya mengucapkan terima kasih luar biasa, ini saya bisa silaturahim lagi dengan kawan-kawan di Eropa. Setelah bertahun-tahun ya meninggalkan dunia dakwah Eropa itu. Saya terakhir meninggalkan Eropa itu 2015 sebagai mahasiswa. Tapi setelah itu saya hampir setiap tahun saya ke sana untuk beberapa bisnis trip. Tapi terakhir 2018. Dan sempat juga ketemu dengan kawan-kawan di Jerman silaturahim karena saya sering mengisi training di Berlin, khususnya di IWKZ dulu. Sekarang silaturahim lagi dengan kawan-kawan di Aachen, dan ketika saya melihat tawaran dari kawan-kawan untuk mengundang dengan acara dengan tema leadership pemuda generasi dihadiri oleh mahasiswa S1, S2, saya sangat excited sekali. Karena saya sedang berbicara dengan calon dai-dai
masa depan. Kenapa dai masa depan? Karena saya yakin di era transformasi teknologi hari ini dan transformasi dakwah, yang akan menjadi ujung tombak dakwah itu ke depan bukan hanya ustadz, bukan hanya penceramah, tidak lagi kiai. Peran itu akan diambil oleh anak-anak muda yang memang memasuki industri strategis, bidang-bidang yang sangat teknis spesifik. Mereka inilah dai-dai di abad 21. Jadi dai ke depan, orang yang mengajak ke jalan Allah adalah para intelektual muslim yang kuliah di kampus-kampus barat mungkin, di kampus Amerika, di kampus-kampus di Eropa, di kampus dalam negeri, yang kuliah jurusan matematik, teknologi, manajemen, ekonomi, di berbagai bidang itulah. Oleh karena itu sekarang, ketika saya berhadapan dengan kalian semua, para pemuda, mahasiswa-mahasiswi muslim di Jerman, saya ingin berbicara dengan tema yang cukup berat. Sengaja saya akan berbicara tentang tema peradaban. Saya izinkan saya share PowerPoint-nya ya. Ya, tafadhol Kang. Kita akan, udah ya, muncul PowerPoint-nya di aula ini di layar ya. Sudah Kang. Ya. Oke. Kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Elfandi. Saya tinggal di Bandung sekarang. Aktivitas saya secara khusus mengisi berbagai training, menulis buku, bisnis, dan juga mendampingi kawan-kawan para pemuda ini yang kami sebut dengan Elite Circle Movement untuk sama-sama membangun generasi masa depan. Generasi muslim yang mayoritasnya usianya seperti usia kalian semua. Usia-usia S1 sampai S2. Apa yang akan kita diskusikan hari ini, kawan-kawan mungkin bisa fokus karena kita akan banyak membahas tentang sejarah, data, dan juga perkembangan bagaimana peradaban Islam. Dan karena saya akan membagikannya, jadi kawan-kawan tidak perlu repot juga untuk menulisnya. Saya akan membagikan konten ini baik rekaman materinya ataupun PowerPoint-nya melalui link berikut. Jadi kalian bisa subscribe di mailing list yang di atas itu. Nanti akan kami berikan puluhan bahkan ratusan materi-materi secara berkala tentang topik-topik peradaban Islam. Ataupun kalau ingin ikut forum diskusi online-nya melalui grup WhatsApp, silakan gabung ke link yang kedua yang di bawahnya. Nanti materinya akan kita share melalui link tersebut. Nah, kawan-kawan semua, saya ingin memulainya dengan tema besar. Apa sih yang dibayangkan oleh kita ketika kita mendengar kata ibadah, muslim, leadership, pemuda? Hari ini kita bicara banyak tentang bonus demografi. Saya kadang nggak terlalu antusias ya ngomong bonus demografi itu. Karena bonus demografi itu hanyalah senjata kosong, hanya pisau kosong bermata dua bisa menguntungkan kita, bisa merugikan kita. Anda orang-orang yang tinggal di Eropa sangat paham dengan tema ini. Bagaimana Eropa sekarang mengalami demographic crisis, di mana anak-anak mudanya semakin sedikit, mereka nggak mau punya anak. Fertility rate di Eropa itu 1,5, Perancis kurang dari 1,5, sehingga mereka menghadapi krisis demografi. Indonesia katanya luar biasa menguntungkan menghadapi bonus demografi di mana anak-anak muda jumlahnya banyak. Tapi saya kira it's not the point. Yang menjadi pertanyaan kita adalah generasi muda di masa depan yang katanya akan mengisi tenaga kerja, mengisi dunia industri, yang mengisi creative industry, juga akan menjadi para penyumbang pajak. Apakah kita di sana di masa-masa keemasan bonus demografi tahun 2040-an itu akan menjadi leader-leader baru, ataukah justru di saat itu 20 tahun kemudian kita akan menjadi follower-follower sama kayak sekarang? Kita akan menjadi penonton, bahkan mungkin kita akan jadi victim. Di tengah transformasi geopolitik yang sangat gesit ini, yang sangat cepat ini, saya ingin berbagi mimpi bahwa muslim saatnya mengupgrade cara mereka berpikir. Bukan cara belajar. Cara belajar itu sekunder, tapi cara mereka berpikir tentang agama ini. Untuk apa sih agama kita ini Allah siapkan untuk menjadi panduan kita? Kenapa tujuannya? Ada 3 core filosofi dalam diskusi kita hari ini. Saya menyebutnya dengan visi global Islam. Sederhana. Ibadah, khalifah, rahmah. Apa itu? Ibadah. Kawan-kawan semua sudah banyak mendengarkan ayat ini dan hafal mungkin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian coba sebutkan contoh di pikiran masing-masing tentang
berbagai kategori ibadah. Kalau ditanya, apa top of mind kalian tentang ibadah? Sebutkan contoh ibadah. Mungkin banyak yang terpikir ibadah itu misalnya sholat, ngaji, haji. Itu sih sebetulnya rukun Islam ya, bukan hanya ibadah. Rukun Islam. Ibadah lebih luas dibanding contoh-contoh tersebut. Ibadah lebih luas dibanding zikir, ngaji, haji, berjamaah, tilawatil Quran, kurban. Lebih luas dari itu. Diksinya sangat jelas. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya, tujuan hidup kita di dunia ini adalah total worship, ibadah yang totalitas dari mulai bangun tidur, ketika kita di toilet, kamar mandi, makan pagi, kita keluar pakai bus, pakai uban, pakai S-Bahn, kita berangkat ke kampus, riset, di lab, ketemu dosen, ketemu teman, lunch, kita olahraga, nge-gym, renang, sampai tidur lagi, seluruhnya tidak boleh ada makna lain kecuali worship, kecuali ibadah. Karena ini kalimatnya itu menafikan. Semuanya dinafikan dulu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. The only reason why I create humanity dan juga jin untuk beribadah. Jadi dari sini kita rombak dulu cara berpikir dikotomis. Sebetulnya cara berpikir dikotomis ini efek dari sekularisme Eropa sejak abad 17 yang masuk ke negeri kita. Seakan-akan orang yang lagi sholat ngerasa ibadah, ketika di kantor, di ruang lab nggak ngerasa ibadah. Ini kendala, ini masalah akut, masalah sekularisme. Bagi seorang muslim, menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang muslim yang sejati adalah orang yang beribadah totalitas. Di kantor ibadah, di lab ibadah, di perpustakaan ibadah. Karena tujuan hidup kita hanya untuk ibadah, nggak ada yang lain. Maka nggak ada lagi seorang muslim yang mendikotomikan aktivitas. Di Indonesia ini sedang tren, populer, fenomena orang-orang tobat, orang-orang hijrah, atau orang-orang mulai sadar tentang keislaman, ingin mengejar akhirat, tapi dengan cara apa yang sudah mereka bangun, apa yang sudah mereka kerjakan ditinggalkan. Pengusaha tinggalin usahanya untuk fokus ibadah di masjid. Para profesional sekarang sedang ada tren juga. Kenapa saya bilang tren, fenomena? Karena kasusnya bukan 1-2, banyak jumlahnya. Banyak orang yang datang ke saya di Bandung juga, konsultasi. Ada seorang ahli animasi. Saya habis ceramah tentang tema ini. Lalu dia datang ke saya. Kang, saya baru tahu ternyata Islam punya makna yang kayak gitu. Saya ini ahli animasi. Saya tinggalkan animasi. Saya kira animasi haram. Jadi saya tinggalkan saja guru ngaji. Gitu. Karena saya ingin fokus ibadah. Nah, itu contoh pemikiran akut. Ngaji ibadah. Jadi ahli animasi dan berkarya dengan animasi itu ibadah juga. Nah, jadi kawan-kawan semua, ini adalah masalah mindset bahwa sering berpikir seorang muslim yang baik adalah muslim yang fokus dalam jalan syariah, menjadi ahli fikih, menjadi ahli tafsir. Padahal Anda menjadi seorang ahli robotik, this is worship. Itu ibadah. Ini filosofi pertama. Filosofi kedua, rangkuman dari ayat-ayat Quran tentang misi hidup adalah khalifah. Khalifah itu bukan sistem khilafah ya. Bukan sistem tentang negara bangsa ataupun sistem sosial politik. Khilafah artinya dalam Al-Quran artinya leadership. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bilang kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini para khalifah. Belum ada pergerakan, belum ada manusia, belum ada Hizbut Tahrir, bahkan belum ada Nabi Adam. Jadi khilafah itu bukan yang sering dipopulerkan oleh media-media internasional hari ini. Khilafah artinya kita memegang leadership, kita memegang kepemimpinan, kita memegang poros pengaruh, kita yang menjadi influencer, menjadi impactful. Itu artinya khalifah fil ard, pengelola bumi. Itu teorinya ya. Tapi sekarang kadang-kadang kalau kita evaluasi, dari mulai baju yang saya gunakan dengan semua fasilitas teknologi yang saya apply, mungkin bisa dihitung jari atau mungkin 0 ya, yang buatan produksi kita. Produksi Garut misalnya, atau ini mikrofonnya bukan produksi Tasik, bukan produksi Depok. Terus juga kamera yang saya gunakan produksi sebuah negara, laptop yang saya gunakan, dan infocus layar yang kalian gunakan juga bukan produksi negeri kita, bukan produksi Indonesia, bukan produksi Arab Saudi. Itu yang teknologi-teknologi ya. Yang lebih sederhana lagi, kalau kita lihat badan kita, yang kita gunakan baju, bahkan mushaf Al-Quran, kalamullah dicetak di atas kertas yang bahan kertasnya, bahan kayunya, hutannya barangkali dikuasai oleh orang lain. Itu yang sederhana kertasnya, gula, garam. Apalagi kalau kita ngomong soal high technology, robotik, mobil, pesawat, itu lebih jauh lagi. Teknologi militer.
Jadi kita diberikan misi oleh Allah, kalian semua, saya sebagai para pemuda, you must be the leader in the future. Kamu harus menjadi the leader in the future. Tapi hari ini faktanya yang sedang menjadi leader, mau nggak mau, ridho nggak ridho, nyadar nggak nyadar, yang menjadi leader kita, yang mempengaruhi hidup kita adalah orang lain. Orang lain dari mulai media sosial, teknologi, sampai produk-produk komoditas yang sederhana. Ini bahan evaluasi ya. Yang kedua, yaitu Allah menyuruh kita menjadi pemimpin, tapi kita belum menjadi pemimpin secara faktual. Yang ketiga, visi Islam yang ketiga yang menjadi landasan pergerakan seorang muslim adalah rahmatan lil alamin. Dalam Al-Anbiya ayat 107 Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apa artinya rahmat? Rahmat artinya cinta, kasih sayang, kebaikan, manfaat, impact, pengaruh, influence. Itu artinya rahmat. Untuk siapa? Yang menarik di sini. Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Menjadi kontributor bagi kemanusiaan. Lil alamin itu ada manusia muslim, ada non muslim. Kita bermanfaat bagi orang Kristen, bermanfaat bagi orang Yahudi, bahkan bermanfaat bagi orang ateis. Lil alamin artinya untuk tumbuhan, untuk hewan-hewan, untuk alam. Maka seorang muslim yang mengerti tentang konsep ibadah yang totalitas, ketika dia bergerak dengan Greenpeace misalnya, atau dia ikut kampanye dengan Greta, Anda tampil di depan World Economic Forum, Anda kampanye tentang tackling global warming, Anda juga bikin gerakan untuk mengatasi isu lingkungan, itu adalah ibadah banget. Sama nilainya dengan orang yang ngajar Quran, sama dengan nilainya dengan orang yang ceramah di majelis ta'lim dan tabligh akbar. Isu lingkungan loh. Tapi kadang-kadang kita tidak mempersepsi isu lingkungan itu isu ibadah. Padahal itu bagian dari agama Islam. Hadis Rasulullah tentang lingkungan banyak banget. Nah, tiga visi global inilah yang menjadi landasan umat Islam sepanjang sejarah bergerak membangun umat, membangun peradaban. Dan kita ingin menuju ke situ. Mungkin ada sebagian dari kita yang nanya, Kang, kayaknya itu teoritis banget deh, normatif. Filosofi yang Ustaz sebutkan itu normatif banget. Ibadah khalifah rahmah. Emang itu realistis? Apakah itu implementatif? Apakah itu proven nggak? Bisa nggak kita lakukan? Nah, saya akan bicara singkat 10 menit ke depan tentang bagaimana 14,5 abad sejarah Islam. Akan saya ringkas ya. 4,5 abad itu dalam 10-15 menit ke depan. Bagaimana umat Islam ketika maju-majunya karena mereka mengimply 3 filosofi ini. Ibadah khalifah rahmatan lil alamin. Kita mulai. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara semua teritori di muka bumi ini, Allah memilih satu teritori yang menjadi titik awal perkembangan Islam. Setelah 6 abad ada vakum dari Nabi Isa alaihissalam ke Nabi Muhammad, itu 6 abad jaraknya. 6 abad. Nabi Muhammad di tahun 571 Masehi lahirnya, dan menjadi nabi di tahun 610-an. 6 abad setelah Nabi Isa alaihissalam. Allah memilih di antara semua teritori itu di Mekah dengan tujuan. Dimulai di sini. Kalau Anda melihat sejarah di abad ke-7 ini, tahun 610 Masehi, di situ disebut oleh para sejarawan, termasuk ulama-ulama kita, menyebut dengan istilah al-asr al-jahili. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu artinya masyarakat yang ada di Mekah, di tempat Rasulullah itu memang benar-benar bodoh, bukan hanya bodoh akidah, mereka menyembah berhala, ada 360 berhala di sekitar Ka'bah, bukan hanya mereka maksiat, zina, khamar, riba, tapi secara teknologi, secara militer jauh tertinggal di depan peradaban besar seperti Persia dan Romawi. Bayangkanlah kalian, situasi Mekah itu ibaratnya ibaratnya Depok lah. Ini Depok, sebuah kota kecil atau Tangerang gitu, di depan China dan di depan Amerika. Ini 2 imperium besar berhadapan dengan sebuah teritori kecil yang namanya Depok. Kayak gitu kira-kira. Mekah di depan Persia dan Romawi. Nggak ada artinya jumlah tentara, teknologi, militernya, ekonomi, industri, tenaga kerja, jumlah populasi, demografi. Nggak ada artinya orang Mekah itu. Plus, orang-orang Mekah memang tidak memiliki tradisi literasi. Cuma mereka memiliki tradisi sastra yang tinggi. Nabi Muhammad dilahirkan di generasi itu.
Jadi generasi yang sangat sederhana, orang kampung. Disebutnya orang-orang kampung, Badawi, orang Badui. Bahkan saking sederhananya, di Makkah itu tidak ada sistem politik, tidak ada sistem negara. Yang ada adalah sistem kabilah, tribal system, kesukuan. Maka nggak ada raja, nggak ada sekjen gitu, nggak ada apalagi presiden, nggak ada sistem politik kayak gitu. Semua orang hidup natural aja kayak gitu. Nah, di tengah masyarakat yang seperti itu, Nabi Muhammad memulai Islam dari titik nol. Masyarakat jahiliyah. Ini ingin agar kita membandingkan, kawan-kawan, kalian sekarang ingin menjadi aktivis, menjadi leader, dan ingin mengubah masyarakat, kita tidak sedang memulai dari nol. Kita nggak madusu-madusu banget. Kita sedang memulai dari titik yang lumayan. Tingkat literasi di Indonesia, pendidikan, teknologi, ekonomi, lumayan dibanding Rasulullah. Nabi Muhammad memulai dari titik zero, jahiliyah, di depan masyarakat yang sangat terbelakang. Sangat terbelakang masyarakat jahiliyah itu. Tapi yang dibangun oleh Nabi Muhammad justru fokus membangun generasi. Nabi Muhammad tidak membangun teknologi. Rasul tidak membangun jalan tol, ya, infrastruktur, MRT, tidak membangun bangunan-bangunan tinggi, megah. Bahkan Masjid Nabawi dibanding masjid di Aachen, dibanding di masjid di Düsseldorf, jauh sekali. Saya pernah melihat masjid-masjid di Eropa itu lebih keren. Masjid di Belanda itu ada liftnya berapa tingkat. Di Indonesia jarang kayak gitu. Apalagi Masjid Nabi, sangat sederhana. Kalau hujan lebat bocor pelepah daun kurma itu. Tanahnya itu dialasi hanya oleh karpet, oleh tikar dari anyaman tumbuhan. Tapi gimana? Dari mesin yang sangat sederhana, dari sistem sosial yang sangat simpel itu lahir generasi baru. Karena yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu bukan skill teknis, yang dibangun oleh sang Nabi adalah pola pikir, mindset peradaban. Yang tadi saya ringkas dengan 3 hal. Visi global Islam itu, yaitu ibadah yang total, visi ingin menjadi pemimpin di muka bumi, dan juga ingin menjadi kontributor impactful bagi umat manusia. 3 visi inilah yang dibangun. Sisanya itu mengikuti. Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun, sampai usia 63. 23 tahun Nabi Muhammad membangun generasi. 23 ini bukan angka yang sakral, tapi angka yang bisa jadikan patokan tentang berapa lama sih kita ingin membangun new generation. Ketika kita ingin membangun generasi baru, memulai dari nol, kira-kira angkanya 2 dekade sampai 3 dekade, 20 sampai 30 tahun. Korea Selatan 30 tahun, Cina 30 tahunan. Ingin membangun generasi baru 2 sampai 3 dekade. Dan Nabi Muhammad membangun generasi baru itu selama 23 tahun. Ada generasi pemimpin, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada generasi mujahid, Khalid bin Walid, ada generasi pembangun dasar peradaban, ahli arsitektur, ahli tata ruang seperti Salman Al-Farisi, yang bisa membangun parit dengan project, dia sebagai project leadernya, membangun parit. Kawan-kawan di sini di Aachen mungkin banyak yang kuliah jurusan sains ya, jurusan misalnya industri ataupun mesin ataupun arsitektur. Parit itu Al-Ahzab yang ada di zaman Rasul tahun ke-5 Hijriah itu proyek mustahil menurut ukuran para kontraktor abad 21. Katanya proyek mustahil. Saya pernah diskusi dengan banyak kontraktor di Indonesia. Itu kayak nggak masuk akal katanya. Tapi itulah yang terjadi dalam fakta, dalam sejarah. Nabi Muhammad dipimpin oleh Salman Al-Farisi membangun proyek parit Khandaq, panjang dalamnya itu 5 meter. Bayangin ya, 5 meter dalamnya. Lebarnya 5-7 meter tergantung tikungannya. Panjangnya 12 km. Digali, dibangun dalam waktu 2 pekan dengan tenaga kerja, manpowernya 2.000 sampai 3.000 orang. Itu proyek mustahil untuk ukuran orang zaman ini. Tanpa peralatan modern, belum ada kontraktor Agung Podomoro zaman Rasul. Tapi bisa membangun kayak gitu. Nah, Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan hal teknis. Nggak ada training jihad bersama Ustadz Khalid bin Walid. Nggak ada training leadership bersama Ustadz Abu Bakar As-Siddiq, nggak pernah ada. Karena yang kayak gitu built in. Mereka tahu cara menguasai hal-hal teknis. Yang di-upgrade oleh Rasul adalah pola pikir. Sehingga generasi yang direkrut oleh Nabi adalah generasi yang memang sebelum masuk Islam, mereka tuh punya bakat, punya kualitas sebelum masuk Islam. Umar, pengusaha, jawara, waktu kafir. Setelah masuk Islam, dia jadi jawara, pengusaha, dan juga pemimpin. Khalid bin Walid, panglima perang, jawara perang, jago berkuda, jago berkelahi, waktu dia kafir. Setelah dia masuk Islam, dia menjadi panglima perang. Amr bin As, jago ngomong, retorika, jago orasi, jago diplomasi, jago meyakinkan orang.
waktu dia kafir. Setelah dia masuk Islam, dialah yang menaklukkan Mesir, Oman, Bahrain, masuk Islam 3 negara itu dengan diplomasi Amr bin As. Jadi Nabi itu hanya mengaktifasi pola pikir sebuah generasi yang memang punya bakat. Sadaqallah, maha benar Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan menurunkan Islam itu di sebuah tanah yang sangat subur dengan generasi-generasi berkualitas. Dan itulah yang direkrut oleh sang Nabi. Generasi yang paling punya potensi yaitu generasi-generasi elit di zaman Rasulullah SAW itu. 23 tahun selesai. Ibarat sebuah milestone, pembangunan peradaban di zaman Rasulullah itu tidak membangun infrastruktur dan bangunan fisik. Yang dibangun oleh sang Nabi adalah bahan-bahan peradaban, yaitu manusia, SDM hari ini itu. Human Development Index lah ibaratnya. Selama 23 tahun. Sehingga setelah 23 tahun, para sahabat itu di-upgrade cara berpikirnya. Ibadah totalitas, hidup itu untuk menjadi khalifah fil ard, menjadi penguasa bumi, dan juga memberikan manfaat bagi seluruh alam. Sepeninggalnya sang leader, sepeninggalnya Nabi, sepeninggalnya guru, mereka tidak stagnan. Karena mereka ketika Rasulullah wafat, mereka jauh lebih ekspansif lagi, mereka jauh lebih kontributif lagi, mereka lebih meluaskan wilayah distribusi manfaatnya, bukan di Jazirah Arab, bukan di Mekah, Madinah, Taif, tapi di seluruh Timur Tengah. Di Asia Tengah, Asia Timur, dan juga di Afrika Utara. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun menggantikan Rasulullah SAW. Di zaman Abu Bakar inilah, kata para sejarawan, ini amal seorang laki-laki yang 2 tahun tapi sebanding dengan 2 abad. Di zaman inilah Al-Quran dikumpulkan dalam satu eksemplar, dalam satu mushaf. Ini proyek raksasa lah mengumpulkan Quran ini, bukan proyek sederhana. Di saat yang sama harus menyusun strategi perang, mengirimkan 11 batalion dalam 1 hari untuk melawan para pemberontak dan orang-orang yang ingin merongrong, murtad, dan juga ingin memerdekakan diri dari pemerintahan Islam. Di saat yang sama menghadapi musuh-musuh yang non-muslimnya, orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Dalam 2 tahun selesai. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Selama 12 tahun, Umar bin Khattab itu membangun peradaban, ekspansi, bahkan Persia dan Romawi yang usianya hampir 1 milenium tumbang di zaman Umar bin Khattab. Dalam perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan Persia, dan perang Yarmuk yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam perang Yarmuk itu menaklukkan Romawi. 2 peradaban besar seperti Amerika dan China tumbang di depan teritori kecil umat Islam yang baru lahir, tapi umat Islam ini memang modal utamanya adalah the new generation. New generation inilah yang kata Nabi ini statusnya khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya dan setelahnya. Jadi the best generation dalam sejarah umat manusia adalah generasi sang Nabi ini. Karena mentornya, gurunya, pembinanya, pemimpinnya ya Nabi Muhammad. Tapi poinnya adalah peradaban itu tercipta dari generasi berkualitas. Ingat, saya bilang generasi bukan leader. Karena nanti akan berpengaruh ke cara kita berpikir. Ke cara kalian berpikir itu akan signifikan sekali. Leader atau generasi yang akan membangun umat itu. Saya menggunakan kata generasi, bukan leader. Karena leader 1 orang, 2 orang. Generasi itu jumlahnya banyak. Inilah yang dibangun oleh sang Nabi. Sehingga generasi sepeninggal Rasul itu bukan generasi yang mager, tapi generasi yang tahu ibadah diimplementasikan dengan berbagai cara. Andai sahabat Nabi itu cara berpikirnya seperti sebagian muslim hari ini, Rasulullah wafat, yuk kita ibadah, terusin ibadah, ya kita ngaji, sholat, bikin tabligh akbar dengan Ustadz Ali bin Abi Thalib, bikin pengajian kecil di Madinah gitu. Nanti sekali-kali bikin festival Islami koalisi Mekah Madinah gitu doang paling. Tapi yang dilakukan saat itu ibadah itu bukan hanya ngaji, bukan hanya ceramah. Ibadah itu adalah ekspansi jihad, ibadah itu pengetahuan, ibadah itu adalah diplomasi. Banyak negara yang dilobi bukan dengan perang, tapi dilobi dengan diplomasi masuk Islam. 1 negara, bukan 1 kota, bukan 1 kampung. Itu project PR tuh. Project PR yang sangat dahsyat, public relation yang sukses itu. Yang kadang jarang dijadikan contoh, jarang dijadikan role model influencer hari ini. Influencer punya followers 1 juta, 2 juta. Oke, follower yang like, dia dapat endorse. Musa bin Umair, seorang influencer pemuda, 35 tahun, ganteng, perlente, cerdas, bangsawan, kaya,
35 tahun dikirim oleh Nabi, datang ke Yasrib, ke Madinah, dia mengislamkan satu kota seorang diri. Tanpa bantuan Nabi Muhammad. Nah, itu model influencer itu. Harus menjadi tokoh yang memang kita simpan di etalase agar orang-orang tuh ngerti siapa tuh Musa bin Umair. Kalau Umar Anda tahu, Abu Bakar tahu, tapi Musa bin Umair belum tentu terkenal di depan anak-anak muda muslim. Poin yang ingin saya katakan adalah generasi yang dibangun Nabi adalah generasi yang terus ekspansif sesuai dengan visi global Islam. Sehingga mereka nggak pernah diam, naik terus. Berikutnya, Daulah Umayyah sama, ekspansi teritori. Dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah, 92 tahun umat Islam menyebarkan kekuasaan, pengaruhnya, rahmatan lil alaminnya, dari Aceh sampai Spanyol. Dari Nusantara sampai Andalusia. Luas sekali kekuasaannya selama 92 tahun. Andalusia itu Spanyol dan Portugal hari ini. Afrika Utara disikat semuanya. Singkat kata ya, masuk zaman Daulah Abbasiyah. Kurva itu, jadi kalau kita lihat lengkungan kurvanya itu naik terus. Naik terus di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman Daulah Umayyah sampai tahun 132 Hijriah. Lalu masuk zaman Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. 5,5 abad umat Islam makin melesat. Dengan apa? Dengan konsolidasi kekuatan politik, yang kedua dengan pengembangan sains. Bukan berarti sejarahnya suci, ada juga yang bobrok-bobroknya adalah. Ada diktatorisme, ada tirani, ada juga yang kayak gitu, nggak bisa jadi contoh. Karena sejarah Islam bukan sejarah suci. Tapi di situ yang menarik adalah bagaimana cara umat Islam ibadah. Nah, this is the point. Saya kira sangat relevan bagi kalian semua saat ini, bagi kita semua. Umat Islam secara teritori udah mantap, luas. Umat Islam secara akidah, ilmu pengetahuan Islam itu lumayan mapan. Itu zaman keemasan ilmu hadis, di zaman Imam Bukhari. Sebelumnya di zaman di zaman Imam Malik, Imam Syafi'i itu di abad kedua, tahun 200-an itu zaman keemasan ilmu fikih. Tapi ada yang kurang. Hidup berkembang bukan hanya dengan ilmu fikih, Quran, tafsir, hadis. Tapi kita butuh ilmu-ilmu aplikatif dan kita tidak punya. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan cara cangkok, cara pertanian. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan tentang ilmu politik yang teknis, nggak pernah. Karena itu nggak penting untuk diajarkan oleh Nabi. Nabi hanya mengajarkan prinsip kehidupan, gagasan besar, value, grand value, philosophical foundation. Itu yang diajarkan oleh Nabi, sebuah filosofis kehidupan. Para sahabat mengembangkan dan Daulah Abbasiyah mengembangkan. Langkahnya adalah tadi, ibadah itu totalitas, bukan hanya ngaji, tapi sains. Maka Daulah Abbasiyah sebagai negara, sebagai entitas politik, mereka membuat kebijakan nasional, menerjemahkan sebagian besar buku terbaik dari berbagai peradaban. Dari Cina, India, Persia, Yunani, yang paling banyak Yunani. Buku itu dikumpulkan di Alexandria, terus dikumpulkan ke Baghdad, ke Irak. Dibangun perpustakaan, dibangun terjemahan. Bahkan saat itu para penerjemah digaji dengan emas seberat buku yang diterjemahkan. Jadi kalau bukunya 2 kilogram, ya gajinya emas 2 kilo. 1,5 miliar 2 kilo itu. Itu gaji bagi penerjemah. Jadi buku-buku Aristoteles, Archimedes, Thucydides, buku-buku literatur Yunani, habis-habisan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu akan membantah pola pikir umat Islam yang agak alergi dengan ilmu barat, agak alergi dengan filsafat, tidak mau belajar ke non-muslim. Itu dibantahkan oleh sejarah peradaban Islam. Bahwa di zaman keemasan pengetahuan Islam, mereka mengadopsi ilmu dari manapun. Bahkan ketika kita menerjemahkan buku dari seorang ateis, kita terjemahin aja. Tidak ada masalah. Karena umat Islam punya imunitas. Umat Islam punya akidah, sehingga ilmu-ilmu yang agak nyeleneh itu bisa difilter. Tahap keduanya setelah diterjemahkan, difilter. Dibuang ilmu-ilmu yang tidak berkualitas, khurafatnya, ya mitologi-mitologi Yunani itu dibuang, yang nggak penting ya. Kenapa? Karena yang kita ambil hanya ilmu murninya saja, ilmu matematikanya, ilmu kimianya, ilmu astronominya, logika, itu yang diambil. Bahkan setelah terjemahan, difilter, terus dikoreksi. Coba Anda lihat dalam sejarah metodologi, sebelum muncul zaman-zaman René Descartes, sebelum muncul zamannya Francis Bacon atau Roger Bacon ataupun zaman-zaman Thomas Kuhn, sudah ada model yang namanya empirical method di zaman Al-Farabi. Di zaman Al-Farabi, Al-Kindi, itulah zaman-zaman pengembangan empirical method. Metode ilmiah itu diuji dengan cara empiris.
bukan hanya dengan filsafat, bukan hanya dengan pemikiran, bukan dengan asumsi, tapi dengan percobaan, dengan praktek berulang-ulang 100.000 kali penemuan hasilnya itu sama, resultannya sama, barulah jadi sebuah konsep. Itulah yang namanya metode empiris murni kreasi ulama-ulama muslim di zaman Daulah Abbasiyah. Jadi itu bukan karya orang-orang barat. Baru dipelajari oleh barat di abad 12 sampai abad 15. Nah, saat itu terjadi kawan-kawan, umat Islam itu sangat terbuka karena punya visi global. Andaikan umat Islam saat itu visinya lokal, ya udah Islam hanya berkembang di Jazirah Arab aja, hanya di Mekah, Madinah, di Irak, di Kairo, udah di Tunisia misalnya, nggak akan berkembang kemana-mana. Jadi poin yang ingin saya bicarakan adalah bagaimana umat Islam sangat terbuka dan ekspansif secara mental, secara karya. Jadi kalau Anda melihat karya-karya yang mencengangkan mata, ya background-nya di sini, background-nya itu. Dia pola pikir. Jadi saya tidak ingin berbicara banyak tentang karyanya karena nggak akan habis. 10 sesi pun nggak akan habis tentang karya umat Islam. Ibnu Sina dengan konfitifnya yang berpengaruh bagi 8 abad perkembangan kedokteran di Eropa. Lalu juga Ibnu Nafis yang mengembangkan alat-alat bedah yang 80 kata para dokter bedah, 80% alat bedah modern hari ini masih menggunakan alat-alat bedah yang dikembangkan oleh Ibnu Nafis zaman dulu. Ibnu Haytham yang mengembangkan sebuah metode ilmu optik yang disebut Al-Qumrah. Satu kotak di depan Masjid Al-Azhar yang digunakan untuk menangkap cahaya, dibolongin, cahaya masuk ditangkap oleh kain. Itulah cikal bakal kamera yang disebut oleh Ibnu Haytham Al-Qumrah. Jadi Qumrah itulah yang menjadi cikal bakal kamera. Bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Qumrah itu kamera itu. Jadi perkembangan umat Islam dalam sains saat itu adalah wujud nyata muslim-muslim yang berpikir global. Visi global Islam saya menyebutnya. Nah sekarang kawan-kawan, ketika kita melihat, kita membutuhkan inspirasi ini. Kita membutuhkan generasi yang di depan krisis apapun datang Salahuddin Al-Ayyubi, datang Dorah Murabitun, datang Muhammad Al-Fatih. Terus kurvanya naik terus sampai di akhir-akhir, barulah di abad ke-16 itu umat Islam mulai merosot sampai abad 20 sampai sekarang. Di saat yang sama bangsa barat mulai maju, mulai muncul, mulai bangkit dengan la Renaissance-nya. Dimulai dari Prancis, Inggris, Jerman, di berbagai negara Eropa mulai muncul dengan Aufklärung. Sehingga umat Islam terjerembab, bangsa barat mulai maju sampai hari ini. Nah, lintasan sejarah itu sebetulnya mengajarkan kita banyak hal. Bahwa faktor-faktor yang membuat umat bangkit adalah generasi. Generasi yang menguasai spirit agama, persatuan politik, ruh jihad, teknologi terunggul terbaik di zamannya. Inilah yang ingin kita ulangi. Sehingga kalau kita ditanya, how to change the society, how to build our country, dengan cara apa? Top down atau bottom up? Kita ingin membangun umat, kita ingin membangun generasi yang berkualitas. Apakah kita menunggu arahan dari sang penguasa, presiden atau Menko, atau menteri-menterinya, atau kebijakan nasional, atau seperti di Jerman yang difasilitasi negara, pendidikan gratis dari TK sampai S3, murah lah gitu. Apakah kita menunggu kayak gitu? Bisa nggak? Jadi mana perubahan yang kita butuhkan hari ini? Menunggu dari penguasa mengubah, atau dari bawah dari masyarakat? Dua-duanya bisa jawabannya. Tapi ada syaratnya. Kita bisa menunggu perubahan dari pemimpin kalau pemimpinnya seperti Nabi Daud alaihissalam, kalau pemimpinnya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, pemimpinnya kayak Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Muhammad Al-Fatih. Kalau pemimpinnya seperti Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpinnya seperti siapa lagi? Seperti Alp Arslan, pemimpinnya seperti Sulaiman Al-Qanuni, Umar bin Abdul Aziz, bisa. Tapi kalau pemimpinnya ya gitulah. Nah, kita tidak bisa menunggu dari atas. Yang harus dilakukan generasi muda adalah preparing generation, menyiapkan generasi. Jadi dari bawah. Teori ini jadi perdebatan panjang para ahli sosial. Memulai dari mana, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Saya lebih cenderung memulai bergerak itu menjadi seorang muslim yang bergerak aktivis, memulai dari bawah, bottom up bukan top down. Sehingga bagi seorang pemuda muslim di Jerman ini stop membicarakan tentang kelemahan, kekurangan for the sake of kritik, enggak. Kalau kita mengkritisi sesuatu memang for the sake of solution and thinking and analyzing, bukan sekadar ngedumel. Negara kayak gini, kebijakan hancur, enggak ada insentif bagi ilmuwan, lalu juga tidak ada support terhadap industri yang dibangun oleh anak bangsa. Stop ngomong kayak gitu. Kenapa? Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Mentok kita di depan dinding administrasi.
yang perlu dilakukan oleh pemuda muslim hari ini adalah preparing generation. Kenapa? Karena inilah yang Allah rekomendasikan dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini ayat ini ya. Ayat kunci dalam perubahan sosial. Allah mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin." Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sebuah kaum, umat, masyarakat, bangsa, penduduk hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. So, perubahan itu dimulai dari dalam jiwa kita, dari individu perubahan itu. Dan ada kaidah lain yang Allah berikan. Allah mengatakan dalam Al-An'am 129. Ini menarik nih ayatnya ini. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha. Dan seperti itulah Allah akan menjadikan orang-orang zalim bagi Allah akan menjadikan bagi orang-orang zalim pemimpin yang zalim. Akan menjadikan wali bagi orang zalim pemimpin yang zalim. Artinya apa? Allah akan memberikan pemimpin yang alay bagi masyarakat alay. Allah akan memberikan pemimpin yang pengecut bagi masyarakat pengecut. Allah akan memberikan pemimpin yang pencitraan bagi masyarakat pencitraan. Allah akan memberikan pemimpin patriotik bagi rakyat yang patriotik. Rakyat, we deserve the leader as we are now. Sebagaimana kondisi kita, kata Nabi, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kondisi kalian, seperti itulah pemimpin yang akan Allah berikan bagi kalian. So, bear in mind, coba. Bayangkan situasi ini. Kita punya pemimpin hari ini, dan kita berharap banyak perubahan. Pemimpin hari ini usianya kira-kira 50 tahun ke atas ya. Gubernur, wali kota, presiden, menteri, pejabat, rektor, pemimpin itu. Siapa lagi? CEO perusahaan unicorn. Walaupun itu banyak yang muda sekarang. Tapi taruhlah 50 tahun. Kalau mereka usia 50 tahun, berarti usia 20-30 tahun itu tahun berapa? Tahun 90 kan? 30 tahun yang lalu ketika mereka masih ABG, ketika pemimpin hari ini itu masih cupu, masih mahasiswa, berarti mereka hidup, tumbuh di tahun 1990-an ketika kalian belum lahir. Ketika saya masih SD saat itu. Atau masih balita ya. Jadi tahun 90, tahun 2000 itu adalah masa pembentukan pemimpin yang hari ini memimpin. 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, here we are. Mereka menjadi pemimpin kita, menjadi juragan kita, menjadi pengelola kita, menjadi pengatur kita yang mengelola kehidupan ini, dan kita suka nggak suka terdampak oleh cara mereka memimpin. Itu kan kaidahnya. Jadi ketika kita ingin melihat perubahan bangsa, ketika kita ingin membangun umat, kita ingin membangun leadership, maka yang kita siapkan adalah generasi baru yang kalau kita mulai hari ini, generasi ini disiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan selama 10-20 tahun ke depan, sehingga tahun 2040, 2050 akan muncul satu generasi baru di zaman bonus demografi itu yang pola pikirnya, mindsetnya, visi global Islam. Yang otaknya itu ibadah totalitas, yang mimpinya itu menjadi pemimpin di muka bumi dalam bidang industri, fashion, kuliner, dalam bidang senjata, dalam bidang fintech, dalam bidang digital, dalam bidang otomotif. Itulah mental khalifah. Dan dia memiliki naluri rahmatan lil alamin. Generasi seperti itu tidak cespleng, tidak simsalabim muncul hanya dengan kajian, ceramah, dan juga berdoa kepada Allah. Enggak. Generasi seperti itu perlu didesain, perlu disiapkan, perlu dicicil, ada strategi. Kadang-kadang kawan-kawan, kita ini sangat tidak logis cara berpikirnya. Kalau kalian punya perusahaan, bayangkan, asumsikan aja kalian punya perusahaan. Perusahaan kalian omsetnya 100 juta sebulan. Oke? 10 juta sebulan. Ketika kalian ingin level up, scale up, 100 juta sebulan, pasti otomatis strategi marketing, developing team, lalu juga strategi perusahaannya, semuanya dirombak untuk mencapai target yang baru. Kalau ada yang ngomong kayak gini, ya kita biasanya omset 10 juta. Sekarang kalau kita ingin level up 100 juta, ya berdoa aja lah, mudah-mudahan kalau Allah mau kun fayakun kita akan omsetnya naik juga. Nggak ada yang mikir kayak gitu. Semuanya perlu dikalkulasi secara matematis dengan strategi. Tapi dalam dakwah, tapi dalam perkembangan Islam, jarang orang mikir kayak gitu. Orang sering menggunakan waktu sisanya, tenaga sisanya, niat baiknya seakan-akan cukup untuk perkembangan dakwah. Ya, yang penting kita ikhtiarlah, hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya dakwah, yang penting saya berjuang untuk Islam, yang penting saya nyumbang untuk agama ini. Ya kalau Allah mau, agama ini akan bangkit. Nah, kayak gitu cara berpikir kita.
Padahal kalau kita ingin menciptakan generasi masa depan, taruhlah kita ingin mendapatkan 100 leader hebat di Indonesia tahun 2040. 100 leader ini kan perlu diseleksi dari taruhlah 1.000 orang. 1.000 orang ini perlu diseleksi dari 100 atau 1 juta orang pemuda yang punya visi besar. Bagaimana mencapai angka 1 juta orang pemuda yang punya visi besar? Itu kan perlu difikirkan, ada strateginya, ada langkahnya. Nggak asal-asalan hanya dengan ceramah, majelis taklim, dan juga publikasi di Instagram. Nah, cara berpikir seperti inilah yang perlu dimiliki oleh aktivis muslim seperti kalian semua. Khususnya kalian-kalian yang kuliah di Jerman yang terbiasa berpikir sangat sistematis dan rapi. Saya mengajak dengan cara berpikir seperti itu. Nah, sekarang yang sedang dibangun oleh kami adalah generasi muda yang kita menggunakan nama aja, ini nama sih, brand yang kita gunakan adalah elite circle. Karena elite itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Dalam Al-Quran, elite itu disebutnya an-nukhbah atau al-malak. Orang-orang inilah biasanya orang-orang yang berdampak paling besar terhadap masyarakat. Orang elit itu seperti Nabi Sulaiman, orang elit, raja. Orang elit itu seperti Zulkarnain, raja yang soleh, berdampak. Ada orang soleh yang tidak berdampak, ada juga, dampaknya kecil. Tapi ada orang soleh yang dampaknya internasional, itulah orang elit. Di saat yang sama, orang elit inilah yang menjadi musuh para nabi. Fir'aun orang elit, Haman orang elit, Qorun orang elit. Namrud, musuh Nabi Ibrahim orang elit. Abu Jahal orang elit. Nabi Muhammad juga orang elit. Jadi elit itu bukan gaya, bukan style, bukan fashion, bukan darah biru. Bukan lord. Orang elit adalah orang-orang yang paling berdampak, punya kapasitas di atas rata-rata, mempengaruhi masyarakat. Kita menggunakan nama elite circle untuk membangun spirit ini. Kita ingin membangun generasi yang kapasitasnya di atas rata-rata. Nah, dengan visi ini kawan-kawan, maka muslim itu perlu mengambil inspirasinya. Standar hidup kita perlu di-upgrade, ingin kayak mereka. They were only human, mereka manusia. Hum rijal, wa nahnu rijal, dan kita pun manusia. Kita bisa menciptakan dan mengulangi karya mereka. Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Musa bin Umair. Ini nih, Al-Qumroh ini kotak Al-Qumroh yang menjadi kamera itu ini nih dulunya. Di Masjid Al-Azhar, karangan Ibnu Haytham, Imam Bukhari, Al-Idrisi, yang menggambar peta dunia berbentuk bulat di abad 14. Kebayang nggak? Abad 20 beberapa tahun yang lalu ada dialog, ada perdebatan, debat kusir. Para pemuda pintar mahasiswa kuliah masih mikir flat earth, bumi datar. Masih mikir bumi datar, muslim gitu, nggak masuk akal itu. Sedangkan abad ke-14 Al-Idrisi sudah menggambar peta dunia berbentuk bulat gitu. Sudah selesai kesimpulan ini zaman dulu. Jadi ada sebagian muslim-muslim yang mundur cara berpikirnya. Ini Ibnu Nafis, ini Salahuddin Hasan Al-Banna, Ismail Faruqi, B.J. Habibie. Tokoh-tokoh besar ini bisa kita ulangi kawan-kawan. Kalau kita siap-siap. Targetnya apa? Saya ingin mengajak kawan-kawan semua tentang cara berpikir berburu pahala. Rasul mengajarkan kita satu kaidah untuk mencari pahala. Rasul mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, memberikan contoh yang baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahala. Satu. Wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi yunqas min ujurihim syai'. Dan dia dapat pahala dari semua orang yang mengikuti perbuatan baik dia setelahnya tanpa dikurangi pahala itu. Maksudnya gini, kalau kamu sholat sendirian pahalanya 1. Kalau berjamaah pahalanya 27. Clear ya? Tapi kalau kalian mengajak bikin project, mengajak 10 orang untuk bergerak berjamaah bareng, maka pahala kalian adalah 10 orang dikali 27, 270, ditambah pahala kamu 27, digabung. 297 pahala kamu. Salatnya sekali. Salatnya kan sama. Salat sekali, tapi berjamaahnya itu mengajak orang lain, maka pahala Anda ada multiply effect. Kamu bikin sederhana deh. Sederhana. Kamu misalnya bikin sebuah konten, ngajar ngaji deh, ngajar ngaji nih. Jangan ngaji ya. Kalau ngaji terlalu biasa contohnya. Kamu bikin sebuah sistem aplikasi administrasi perkantoran yang membuat orang itu jujur dalam pelaporan keuangan, transparan, sehingga nggak ada orang yang licik. Kalau perusahaan itu mendapatkan manfaat 100 orang jadi jujur gara-gara sistem kamu, maka kamu akan dapat 101 pahala. Kamu dapat pahala dan 100 orang yang jujur itu dapat pahalanya ditransfer ke kamu juga. Semua pahala orang-orang yang kuliah di Mesir. Saya kuliah di Mesir dulu S1-nya. Ulama-ulama, Yusuf Al-Qaradawi, Ustaz Abdul Somad termasuk.
termasuk jamaah Ustaz Abu Somad yang mendengarkan ceramahnya, termasuk kalian yang mendengarkan materi saya hari ini, seluruh pahala kami seluruhnya dikumpulkan oleh Allah dan ditransfer ke Amr bin As yang menyebarkan Islam di Mesir dulu. Semua orang Turki atau orang-orang Istanbul yang beribadah, pahalanya Allah transfer ke Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Semua orang Jawa, semua orang di Pulau Jawa yang beribadah, Allah transfer pahalanya ke Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Dan semua pahala umat Islam ini ditransfer pahalanya oleh Allah ke para sahabat Nabi yang memenangkan perang Badar. Karena kalau tanpa mereka, kata Rasul, ya Allah, innuh zablan tu'bad abada. Ya Allah, kalaulah kami kalah dalam perang Badar ini, engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selamanya. Jadi perang Badar yang dimenangkan oleh umat Islam dengan pasukan 313 sampai 314 orang itu, merekalah yang menyebabkan semua umat Islam berkembang sampai hari ini. Jadi pahala kita ditransfer ke mereka tuh. Nah, inilah yang perlu diburu oleh para pemuda. Jadi kalau kalian beribadah just for the sake of worship for yourself or for your family, rugi banget dalam hidup. Saya tidak berbicara soal omset. Itu tugas para trainer bisnis. Saya tidak bicara tentang Anda bisa dapat kapal pesiar, rumah, mansion, enggak. Saya ingin bicara tentang berburu pahala. Dan saya sedang berburu pahala sebagaimana kalian berburu pahala. Karena hidup kita terlalu terbatas untuk sekedar sukses pribadi dan makmur duniawi. Kita ingin kerja keras di dunia ini, all out, nggak ada pensiunnya, tapi untuk berburu pahala. Dan cara cerdas berburu pahala adalah pilih amal-amal yang dampaknya ada multiply effect. Yang dalam bahasa Islam sederhana disebutnya itu amal jariah. Cuman kalau saya menyebut kata amal jariah, sudah terlanjur pemahamannya itu simplistik. Apa amal jariah? Amal jariah adalah canceling di masjid. Amal jariah adalah ngajarin anak ngaji, sholat, itu amal jariah. Betul itu amal jariah, tapi bukan hanya itu. Al-a'mal al-jariyah artinya pekerjaan-pekerjaan yang mengalir pahalanya. Jadi apapun perbuatan baik kalian yang berdampak bagi orang lain, bikin sistem politik, sistem ekonomi, bikin sistem perbankan, sistem asuransi, bikin produk digital, bikin robotik, bikin kendaraan, bikin sebuah zat yang eco-friendly, bikin tata kota yang sangat harmoni dengan alam, bikin proteksi satwa, apapun karya Anda berdampak bagi orang lain, pahalanya terus mengalir walaupun kalian sudah wafat. Nah, untuk itulah kawan-kawan, saya ingin menutupnya justru dengan tema inti. Tema inti kita saya akan bahas sedikit aja, karena yang paling penting itu bukan bagaimana menjadi muslim aktivis, menjadi leader, itu sederhana, udah banyak trainingnya. Tapi saya ingin menginput tentang mengapa kita perlu menjadi aktivis. Nah, inilah sebabnya yang saya jelaskan tadi. Dan kalau Anda mencari dalilnya, ada dalilnya. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi, yaitu orang-orang yang beriman, hijrah dan berjihad di jalan Allah, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dengan nyawanya, a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang inilah yang pahalanya lebih tinggi, yang derajatnya lebih tinggi di depan Allah. Award-nya, penghargaannya bukan di depan podcast di Corbuzier, penghargaan Nobel, dapat dapat Man of the Year, bukan itu cetek banget. Penghargaan kita dari Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi derajatnya dibanding orang-orang yang lain. Dan mereka itulah the winner, the real winner menurut Allah adalah orang-orang yang bergerak, beriman, hijrah dan berjihad dengan harta dengan nyawanya. Maksudnya apa? Amal-amal seorang muslim itu berlevel-level, berlapis-lapis. Ada amal-amal yang sifatnya itu untuk diri sendiri. Sholat, ngaji. Itu jangan bangga kalau ada orang nggak pernah ketinggalan sholat. Jangan bangga kalau orang ngaji setiap hari, karena itu standar seorang muslim. Kalau muslim nggak sholat, aneh. Kalau muslim nggak ngaji, aneh. Kalau muslim percaya kepada Allah, tidak baca kitab Allah, itu aneh. Dan kalau baca jangan bangga, karena itu standar banget. Kalau punya uang 50 juta haji, itu biasa banget. Kalau dikasih rezeki nggak haji, wah itu akan diambil lagi uangnya dengan cara-cara yang Allah tentukan sendiri. Itu standar banget, karena makanya disebut rukun Islam, rukun iman, itu standar. Tapi yang Allah inginkan bukan hanya itu, yaitu amal-amal yang lebih berat. Nah, di depan amal-amal atau ayat 20 ini ada tiga kategori manusia. Ada orang-orang yang nggak peduli dengan amal berat ini. Kalian bukan termasuk, karena kalau kalian termasuk orang yang tidak peduli dengan amal-amal berat, kalian tidak akan hadir dalam forum diskusi sore ini atau siang ini ya di Jerman. Apatis, al-haribin minal amal, kabur dari amal-amal berat. Yang kedua,
ada orang-orang yang mulai mendekati amal-amal berat ini, tapi yang memang baru fokus pada diri sendiri, dan ini mayoritas muslim-muslim yang soleh di sini nih. Disebutnya itu kalau kata siapa? Kalau kata Dr. Jasim Sultan itu orang-orang al-gharikin fi islahin nafsi. Orang-orang yang tenggelam dalam perbaikan diri. Memperbaiki diri itu bagus. Tapi ketika Anda tenggelam, tidak mau bergerak, tidak mau berdakwah, tidak mau mengajak, tidak mau ada aksi sosial dengan alasan saya belum soleh, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak dosa, iman saya masih tipis, salat saya masih bolong-bolong, lalu Anda tidak beramal. Nah, itulah orang-orang yang egois, hanya memikirkan kesolehan diri sendiri. Karena hari ini, if you don't speak up, the others will. Kalau kamu tidak ngomong, tidak berkarya, tidak berdampak, orang lain yang akan berdampak. Dan kita, kawan-kawan, yang tidak bergerak inilah ikut menanggung tanggung jawab. Ada sebuah kapal besar. Di ujung kapal itu, di dek, ada orang-orang yang sedang ngebolongin kapal. Lalu kita dengan kawan-kawan kita, muslim-muslim yang soleh di akhir ini lagi ngobrol. Luar biasa ya ini. Kok orang sebodoh itu yang ngebolongin kapal? Dasar, tidak tahu kita akan tenggelam bareng-bareng. Udah kita ngopi lagi, kita ngaji lagi yuk, kita biarin aja. Nah, itulah perumpamaan orang-orang yang soleh sendirian memperbaiki diri, tapi tidak peduli, tidak memiliki social project. Dan itu dikritisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah al-amilul al-mujtahidun, para muslim-muslim aktivis. Aktivis itu bukan orang-orang yang demonstrasi, jadi ketua BEM, ikut di gerakan anti pemerintah, bukan itu aktivis itu. Aktif kan bahasa dari aktivis kan, aktivis orang yang aktif, orang-orang yang dinamis, aktif untuk bergerak membuat perubahan. Iman dan ilmunya itu menggerakkan amal seperti gigi-gigi di bawah di gambar ini. Maka kawan-kawan semua, ini sebuah tema besar yang saya skip aja. Singkatnya gini, kita perlu membuat sebuah misi besar, sebuah strategi bagaimana menjadikan Anda bertransformasi dari orang-orang biasa menjadi orang-orang yang punya mimpi besar. Anda, background apapun, dari kampus manapun, cita-cita Anda di bidang apapun, profesi manapun, harus punya kesamaan visi. Bahwa kita ingin menciptakan fenomena baru tahun 2040 di mana umat manusia atau Indonesia hidup dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingat ya, ini bukan mendirikan sistem khilafah, bukan. Karena kesimpulan saya NKRI dan Indonesia itu udah oke itu. Bukan sistem khilafah. Khalifah di sini artinya leadership. Indonesia, umat Islam, bangsa kita itu perlu memegang fungsi kepemimpinan di Asia Tenggara, di Asia atau di level dunia. Tahun 2040 ke atas. Mungkin 2050, 30 tahun lagi. Dan kita yang akan menyapainya. Dan kita, negara Indonesia menjadi negara yang paling kontributif bagi kemanusiaan. Anda hitung hari ini, negara yang paling banyak menyumbangkan pengetahuan hari ini Amerika. Walaupun kalau dihitung pakai angka hak paten yang paling tinggi Cina. Cina itu per tahun 900.000 hak paten, Amerika cuma 500.000. Lebih tinggi Cina. Tapi kontribusi kemanusiaan yang besar yang paling banyak Amerika. Jadi kita mau mungkin sebel, sebagiannya mungkin menganggap Amerika penjajah macam-macam, oke lah. Kekurangan Amerika banyak banget bobroknya. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kontribusi besar kemanusiaan hari ini banyak disumbangkan oleh teknologi, kreasi orang Amerika. Yang kedua, Eropa. Itu adalah misi kita, kawan-kawan, misi rahmatil alamin kita. Kita yang perlu mengambil peran itu di masa depan. Nah, untuk tujuan besar inilah, kawan-kawan, kita butuh social transformation. Butuh narasi, butuh tokoh, butuh organisasi, butuh generasi. Ada 4 hal ini. Dan setiap poin ini saya jabarkan 2 jam butuh. Saya butuh menjabarkan 8 jam tentang 4 poin ini. Narasi, tokoh, organisasi, generasi. Ini singkatnya aja. Jadi sekarang kesimpulannya, kawan-kawan, para pemuda-pemudi muslim, Anda perlu akselerasi. Akselerasi untuk menjadi muslim-muslim di zaman yang sangat terbuka ini. Yang kata Thomas Friedman, zaman kita adalah zaman the world is flat. Dunia yang datar. Siapapun kalau punya usaha, kalau punya minat, kalau punya obsesi dan punya gagasan, Anda bisa menawarkan gagasan Anda di level internasional dari daerah masing-masing. Karya yang dibuat oleh seorang pemuda di Sumeneb, di Citayam, di Makassar, di Aceh, sama dengan karya-karya yang dibuat di Berlin, di Moskow, atau di New York. Karena sekarang dunia sudah semakin datar dengan teknologi, transportasi, internet ini, semua orang bisa berkarya dengan internet ini. So, stop blaming, gak ada alasan untuk tidak berkarya. Karena kita bisa membuat perubahan dari kamar kita masing-masing, sambil selimutan, bahkan sambil sarungan gitu, di dunia digital ini.
Anda bisa baca buku-buku Thomas Friedman tentang peluang-peluang yang hari ini semakin flat bagi seluruh umat manusia. Nah, jadi kembali ke prolog saya di awal itu, bahwa jumlah anak muda bonus demografi sekarang lagi banyak-banyakin 65 juta pemuda milenial usia 25 sampai 39 ini tidak otomatis membuat Indonesia maju. Ke depan, Indonesia seperti yang saya jelaskan tadi akan menjadi negara kuat karena pemuda muslimnya punya visi besar dalam Islam, visi global Islam, ibadah total, menjadi pemimpin di muka bumi dan juga kontributif dengan karya-karya konkretnya. Atau 2040 itu generasi muda milenial ini ketika tumbuh menjadi follower-follower baru, menjadi korban-korban baru, menjadi kacung-kacung baru bagi peradaban orang lain. Dan kita hanya menjadi konsumennya. Indonesia yang perlu dengan tenaga kerja ini hanya menjadi pasar besar bagi karya orang lain. Saya yakin kalian semua nggak ada yang menginginkan hal ini. So, konkretnya adalah siapkan mulai hari ini semua skill set yang dibutuhkan untuk menjadi muslim yang produktif. Ketika kita sudah ngomong tentang skill set, sepertinya saya tidak perlu mengajari kalian. Karena kalian adalah orang-orang yang sedang bergelut di kota, di negara yang sangat produktif, yang sangat tahu tentang hal-hal kayak gini. Saya hanya ingin berbicara tentang mindsetnya saja. Ketika sudah masuk ke ranah ini, kalian bisa belajar sendirian. Bagaimana akselerasi menjadi orang yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih relevan. Banyak caranya. Ini tema lain yang cukup panjang ya, saya skip aja. Yang jelas setiap orang perlu bertransformasi dari remajanya, masa mudanya, dewasanya, harus memberikan karya-karya yang konkret. Saya memulai sebagai aktivis mahasiswa, ikut lomba-lomba pidato, ikut organisasi di Kairo, di Bandung, lalu mulai di Eropa. Ini di yang paling bawah ini di Berlin kalau nggak salah ini di seminar IWKZ. Yang ini di tengah-tengah ini di Mulheim dekat Düsseldorf. Saya pernah ke Düsseldorf juga. Ini di Belanda dan ini di Paris. Dan ini di Indonesia beberapa tahun terakhir kawan-kawan. Jadi mulailah bergerak karena Anda sedang ditunggu oleh umat manusia, sedang ditunggu oleh pemuda-pemudi Indonesia. Kalau orang-orang yang sekedar punya konten receh mampu eksis dengan media sosial, dengan karya, dengan digitalnya, you are better. Kalian lebih layak untuk menampilkan karya-karya itu. Pelajarilah skill-skill yang dibutuhkan. Kalau Anda butuh bantuan, saya punya trainingnya, punya kajiannya untuk membekali para pemuda usia 18 sampai usia 30 tahun untuk memiliki skill-skill produktif ini yang saya ajarkan dalam 10 sesi, 10 pertemuan selama 5 pekan setiap Selasa dan Jumat di bulan November nanti. Yang berupa training melalui Zoom jam 20 WIB ya. 20 WIB. Jadi kalau Anda bisa belajar sendiri, belajarlah sendiri. Sangat luas ruang pembelajaran digital ini. Tapi kalau Anda butuh bantuan, saya bisa membantunya untuk melatih 10 sesi ini melalui Elite Circle yang sudah saya bangun sejak beberapa tahun terakhir. Itu kawan-kawan yang bisa saya berikan. Silakan saya membuka ruang diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan kepada Kang Elfandi atas materinya yang sangat luar biasa. Dan silakan yang punya pertanyaan dikumpulkan pertanyaannya. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan pertama. Jadi tadi sudah disinggung bahwa kita harus menjadi seorang muslim profesional gitu, yang kemudian kita bisa menjadi seorang dai. Nah, pertanyaannya adalah di sini yang hadir di sini mayoritas atau bahkan seluruhnya di sini mendalami bidang sains dan teknologi. Tapi tentu kita perlu juga belajar lebih dalam tentang Islam. Jadi bekal apa saja mungkin dari ilmu Islam yang kita harus punya sebelum kemudian kita bisa terjun ke dunia profesional sehingga kita juga bisa menjadi seorang aktivis. Karena kita di sini mendalami bidang sains dan teknologi. Dan kita juga tidak ingin seperti yang tadi di awal disinggung bahwa kemudian meninggalkan dunia profesionalnya dan hanya mendalami dunia Islam. Terima kasih. Ya, bagus. Sangat kritikal pertanyaannya. Saya senang dengan pertanyaan ini karena yang sedang kita butuhkan adalah orang-orang yang profesional di bidangnya dan membawa nilai Quran. Jadi kawan-kawan, fenomena yang sekarang saya miris itu adalah ketika orang-orang seperti Anda di Indonesia itu begitu terinspirasi dengan Islam dan hijrah, dia tinggalkan bidang profesinya dan mempelajari ilmu tafsir. Ya bagus sih ilmu tafsir, tapi saya kadang bilang, ya ngapain kalian kuliah di ITB, di UI, di UGM, di AHAN, ngapain kalian udah aja sejak awal kuliah di Al-Azhar, kuliah di UIN atau kuliah di kampus-kampus Islam. Sekalian aja profesional di situ. Jangan setengah-setengah. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah konsepnya bagaimana membawa nilai Al-Quran ke tengah-tengah bidang profesional Anda.
Ini konsepnya saya ajarkan dalam Early Circle, ada satu serial. Di Early Circle itu ada 4 level. 4 level. Level pertama menjadi musim produktif, 10 sesi tadi. Level keduanya, ini 12 sesi, namanya bagaimana menjadi the expert muslim, menjadi muslim pakar. Itu ada 12 sesi, ada 24 jam. Yang ikut dalam forum tersebut rata-rata anak S2, ada dokter-dokter juga. Karena mereka butuh satu set pengetahuan untuk menyebarkan Islam menjadi dai di bidangnya. Nah, singkatnya gini kawan-kawan, konsep dasarnya. Al-Quran dan Sunnah itu adalah landasan umat Islam, jelas ya. Setiap pengetahuan itu memiliki yang disebut ideologi atau meta ideologi. Ideologi yang sedang kita pakai hari ini dalam sains, taruhlah kalian belajar teknologi industri deh, Anda belajar informatika itu kan. Kalau saya tanya, what is the basic assumption of informatics? What is the ontology? What is your ontology? Apa ontologi kalian mempelajari ilmu robotik atau ilmu informatika? Materialisme, asumsi bahwa Tuhan tidak ada, itulah. Jadi kalau bahasa franknya nih, bahasa yang jujur nih, ontologi yang kita pelajari di kampus Aachen, saya kuliah di Manchester dulu, ilmu politik S2 saya. Apa yang saya pelajari di Manchester, ontologinya adalah ontologi materialisme. Itu bahasa ilmiahnya gitu kan. Tapi aslinya itu ontologi ateisme. Jadi ontologi itu ada 2 pilihannya, ateis atau teis. Berketuhanan atau tanpa ketuhanan. Dan sains yang sedang kalian pelajari di kampus Jerman, di Inggris, di Indonesia juga sama di kampus negerinya. Ketika Anda mempelajari sains teknologi, ontologi, asumsi dasarnya adalah ketidakadaan Tuhan. Semuanya harus berasional, ilmiah, materi aja yang bisa diraba, dilihat, didengar, dikecap, dicium. Hanya 5 panca indera. Semua sumber-sumber di luar itu nggak diterima dalam asumsi ontologinya. Sehingga epistemologinya, cara belajarnya yang kayak gitu juga, sangat materialis. Sedangkan ilmu pengetahuan di zaman Daulah Abbasiyah, mereka sangat rasional, tapi mereka menggabungkan antara nilai-nilai ilahi dengan pengetahuan itu. Kaidahnya, sains dengan Al-Quran mustahil kontradiktif. Agama dan pengetahuan sinkron. Kalau dalam agama Islam. Kalau dalam agama sebelah, kenapa tidak sinkron? Ya wajar. Kita yakin ya, Anda nggak usah ngomong ke teman-teman Anda di Jerman. Tapi kita yakin bahwa kitab suci selain umat Islam, itu sudah terdistorsi. Sudah ada campur tangan tokoh-tokoh agama. Sehingga ketika isinya tidak kompatibel dengan sains, ya wajar. Sudah ada modifikasi. Sedangkan Al-Quran yang murni dari Allah. Allah lah yang berbicara, kalamullah. Dan Allah lah yang menciptakan dunia ini. Coba gini, saya tanya gini. Sains itu misalnya gini, ilmu gravitasi. Ilmu gravitasi itu siapa yang menciptakan? Ada mau bicaranya? Siapa yang menciptakan ilmu gravitasi? Ada yang tahu tokohnya? Coba teriakan. Newton. Yakin Isaac Newton yang menciptakan ilmu gravitasi? Yang menciptakan ilmu gravitasi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu gravitasi sudah ada sebelum neneknya Isaac Newton dilahirkan. Ilmu gravitasi sudah ada dengan pergerakan bumi ini kan. Nah, Isaac Newton adalah yang kita kenal dalam sejarah pengetahuan orang yang pertama kali menemukan fenomena gravitasi. Tapi gravitasi sendiri Allah yang menciptakan. Siapa yang pertama kali menemukan konsep tentang volume? Archimedes. Tapi yang menciptakan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya adalah ini masalah prinsipil dalam sains sebagai seorang muslim. Bahwa pengetahuan kalau valid pasti akan sinkron dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kalamullah dari Allah dan sains itu adalah cara manusia mempelajari fenomena alam kan? Kalian mempelajari fenomena alam, sains dan teknologi, lalu kalian menemukan rumus-rumus dan membuat kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah itu ketika valid, ilmiah disebutnya ya, valid, proven, sesuai dengan fenomenanya, maka kaidah ilmiah itu pasti sinkron dengan Al-Quran, mustahil kontradiktif. Karena sumbernya sama. Sains yang kita pelajari di kampus bersumber dari alam penciptanya Allah. Dan Al-Quran adalah kalamullah, maka dua-duanya pasti sinkron. Dari sinilah sekarang tanggung jawab kalian sebagai dai, kalian meyakinkan kepada publik, kepada umat manusia, bahwa yang saya pelajari ini hanya untuk membuktikan bahwa Allah itu maha benar. Itu tujuannya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Fussilat,
Sanurikum ayatina, akan kami perlihatkan ayat-ayat Allah fil afaq, di alam semesta. Anda hafalkan ayat ini. Ini ayat buat kalian, buat saintis. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami di alam semesta, di cakrawala afaq itu. Cakrawala artinya ada atmosfer, ada bulan, bintang, ada udara, ada langit, ada gunung, itulah cakrawala. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Di dalam diri artinya ada jantung, ada aliran darah, ada otak, ada psikologi, ada mental, pencernaan, dan di dalam diri mereka sendiri. Tujuannya kata Allah, hatta yatabayyana lahum, sampai nampak di depan mereka, depan umat manusia, annahu al-haq, bahwa Allah itu maha benar. Jadi salah satu tujuan dari sains seorang muslim adalah dia menunjukkan dengan sains teknologinya bahwa Allah itu maha benar. Itu tujuan sains di zaman Daulah Abbasiyah, untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha tunggal, maha satu, maha esa. Itulah konsep yang dikembangkan oleh seorang pemikir muslim dari Palestina Amerika, namanya Ismail Farouqi, yang beliau membangun sebuah institusi Triple IT. Jadi kalau Anda ingin tahu perangkat apa saja yang dibutuhkan oleh sains teknologi seperti kalian agar bisa menjadi dai, Anda pelajari lembaga namanya Triple IT, IIIT di Amerika. Banyak websitenya, banyak kajiannya, Anda pelajari itu, Triple IT. Sehingga Anda bisa membawa nilai Quran untuk ditunjukkan bahwa ilmu kimia saya untuk membuktikan Allah maha benar. Ilmu astronomi saya untuk membuktikan Allah maha benar. Ilmu matematika saya untuk menunjukkan bahwa Allah maha benar. Ilmu militer saya untuk menunjukkan Allah maha benar. Itu salah satu tujuannya. Tujuan keduanya ada untuk memberikan maslahat, jelas. Nah, dai bagi seorang peneliti seperti kalian dalam konteks itu, bukan Anda tiba-tiba ahli robotik terus tinggalkan robotiknya belajar menjadi seorang ahli qiraat dan mengajarkan qiraat, bukan itu. Walaupun Anda perlu mempelajari Quran, hafal Quran, mempelajari hadis, itu perlu juga, itu nilai plus. Tapi bukan itu profesi Anda. Anda menyebarkan agama Islam melalui sains Anda. Anda buktikan. Yang membedakan kalian sebagai saintis muslim dengan saintis ateis, dengan saintis muslim yang sekuler adalah kalian membawa nilai Quran itu melalui sains Anda. Dan tidak ada yang mampu melakukan tugas ini selain seorang saintis muslim di bidang profesionalnya. Ustadz-ustadz yang ada di Indonesia yang ceramah tabligh akbar tidak akan mampu, termasuk saya juga, tidak akan mampu menjelaskan Islam dalam ranah kimia, dalam ranah astronomi, dalam geologi, karena saya bukan pakarnya. Tapi Anda seorang ahli geologi yang bisa menjelaskan Allah dengan ilmu geologi. Anda seorang ahli astronomi yang bisa menjelaskan Allah melalui ilmu astronomi tersebut. Gitu kawan-kawan ya. Dai dalam konteks tersebut. Silakan, ada yang lain? Ya, jazakallah khair atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kedua. Bagaimana tips aktif dalam organisasi namun tetap bisa fokus dalam kuliah? Ya. Nah, ini nih, tips aktif organisasi dan fokus dalam kuliah ini butuh satu konsep yang utuh tentang pengembangan diri, kawan-kawan. Mana ini? Nah, ini nih. Dalam hidup, kawan-kawan, kita ini semua aktivitas kita perlu terintegrasi pada satu tujuan. Organisasi, akademis, termasuk karir, harus menuju satu tujuan yang sama. Ini yang saya sebut dengan rencana kontribusi unggulan. Satu rencana kontribusi di masa depan, di akhirat, apa yang ingin Anda persembahkan di depan Allah, dari situlah Anda membreakdown kebutuhan hidup Anda. Organisasi, karir, dan juga keluarga, finansial, akademis. Nah, ketika Anda memiliki target besar itu bukan cita-cita yang kita sebut waktu SD, ingin jadi pilot, ingin jadi insinyur, bukan itu. RKU, sesi kedua dalam L-Circle, saya mengajarkan bagaimana kalian memiliki goal, cita-cita itu adalah satu kontribusi paling besar level dunia yang terbaik yang Anda ciptakan, yang ingin Anda pamerkan, presentasikan di depan Allah di padang mahsyar. Ketika kalian bisa menjawab pertanyaan itu di depan Allah, kalian akan bilang, ya Allah, waktu saya di dunia, inilah karya saya, ya Allah, karya terbesar dalam hidup saya. Anda bisa menyebutkan karya itu di depan Allah. Sekarang bayangkan kalau Anda bisa merencanakan satu karya itu, itulah tujuan hidup Anda yang paling hakiki. Sehingga sesi ketiganya saya mengajarkan tentang desain kapasitas diri. Sehingga bahan-bahan pengembangan diri yang kalian butuhkan, kuliah, akademis, S1, S2, bahasa asing yang akan kalian pelajari, kursus online yang akan Anda ikuti, termasuk organisasi yang akan Anda geluti, semuanya sinkron untuk mencapai RKU ini. Setelah Anda mendeskripsikan semua kebutuhan yang Anda inginkan untuk mengembangkan kemampuan diri, barulah sesi keempatnya membuat life planning. Life planning itu bukan bikin program kerja tahunan tahun 2022. Kalau ada anak muda bulan Desember tanggal 31 lagi gabut,
lagi galau lalu bikin caption di Instagram, resolusiku tahun 2022. Itu pasti ngarang tuh. Karena yang namanya resolusi tahun 2022 adalah satu life planning yang dipikirkan dari usia 20 sampai usia 60, di breakdown menjadi milestone, target usia 50, usia 40, usia 30, usia 29, 27, 25, 24 sampai usia 22. Lalu Anda jelaskan setiap tahunnya. Jadi ada life planning yang Anda deskripsikan dalam waktu 60 tahun, 50 tahun, ada yang tahunan, ada yang bulanan. Setahun ke depan udah mulai bulanan. Tapi tahun kedua, ketiga, keempat itu masih general. Tahun ke-10, tahun ke-20, tahun ke-30 itu lebih general lagi. Dan itu perlu dimiliki. Itulah yang namanya life planning. Saya sudah mempraktekannya. Apa yang saya lakukan detik ini, ceramah, kajian, training, organisasi yang saya lakukan 2021 ini adalah semua project, semua target yang saya rencanakan tahun 2007, 14 tahun yang lalu. Ketika saya awal S1 di Al-Azhar Kairo. Itu sudah saya desain 14 tahun yang lalu. Dan apa yang akan saya lakukan tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalau Allah memberikan umur, sudah saya rencanakan juga tahun 2007 itu. Sekarang saya modifikasi dikit-dikit aja. Itulah life planning, dan kawan-kawan para pemuda, kalau ingin akseleratif, harus membuat life planning dalam skala seperti ini. Kenapa ribet amat dalam hidup? Ya memang seperti itu. Kalau ada ingin hidup santai, ya bisa-bisa aja. Tapi you get what you deserve, kamu akan mendapatkan apa yang sudah kamu usahakan. Hiduplah mengalir bagaikan air, gak usah terlalu ribet dengan perencanaan. Oke, bisa-bisa aja. Hidup mengalir bagaikan air mengalir di tempat tinggi ke tempat rendah, kadang-kadang keselokan. Hidup itu seperti gelombang, seperti topan. Nggak bisa ditahan di kiri, belok ke kanan, ditahan di kanan, di kiri, di bawah, naik ke atas, ditahan di semua penjuru, dia mendobrak seperti gelombang. Jadi hidup itu tidak boleh ditahan-tahan. Kita yang merencanakan kehidupan kita. Jadi pertanyaan Anda tentang keseimbangan itu, saya nggak akan menjawabnya secara tips sederhana ya, tapi itu satu konsep holistik. Bagaimana Anda menyusun life planning yang utuh. Kalau Anda memiliki life planning yang utuh, masalah tentang keseimbangan hidup itu sederhana banget. Sederhana banget. Anda bisa susun dengan sangat mudah. Dan itu dijelaskan dalam sesi kelima tentang life balance, bagaimana menyeimbangkan 6 aset kehidupan. Nyawa kita, pikiran kita, waktu kita, kesehatan kita, keluarga, dan jaringan. Itu 6 life asset dalam sesi kelima. Itu kawan-kawan ya. Silakan, ada yang lain? Ya, dan mungkin pertanyaan terakhir karena waktu kita juga sudah terbatas. Sini ada pertanyaan tentang amal jariah. Kalau generasi terdahulu mendapat amal jariah yang secara kuantitas mengalir deras ke generasi hingga sekarang, bagaimana dengan kita yang hidup di akhir-akhir zaman ini? Bagaimana cara kita bisa menyaingi amal jariah mereka? Baik, ada 2 yang perlu saya klarifikasi dulu. Akhir zaman itu adalah zaman ketika Rasulullah diutus sampai kiamat. Jadi 14 abad yang lalu itu disebut akhir zaman. 14 abad yang lalu. Jadi hindari cara berpikir apokaliptik. Wah, ini udah zaman apokaliptik ini udah zaman kiamat, sebentar lagi ada Imam Mahdi, udah terlanjur mau kiamat. Enggak ada yang tahu kiamat kapan, mungkin tahun depan, mungkin 100 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu kehidupan di dunia ini. Jadi jangan berpikir hidup kita terlalu sebentar lagi, enggak ada yang tahu kiamat itu. Rasulullah pun enggak tahu. Yang kedua kawan-kawan tentang saingan. Ya kita jangan mentargetkan menyaingi generasi terdahulu karena mustahil. Jadi pahala itu kayak MLM. Dalam MLM Anda tidak mungkin melampaui penghasilan dari atasan Anda kan, MLM itu. Semakin Anda kaya, atasan Anda makin kaya lagi. Istilahnya itu downline ya. Enggak tahu lah. Yang di atas lebih tinggi lagi. Jadi dalam pahala jangan bersaing dengan terdahulu. Anda mustahil mengalahkan pahala Abu Bakar dan pahlawan Badar. Karena semakin Anda berpahala, semakin mereka berpahala. Ya nggak masalah kan, namanya nggak ada yang rugi di situ. Sekarang yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mencipta dampak sebesar-besarnya bagi generasi setelah kita. Dan sekarang dengan informasi, teknologi, dengan digital, dengan komunikasi, peluang untuk menjadi orang yang berdampak sangat terbuka, sangat luas. Anda bisa menciptakan banyak karya bahkan dari kamar masing-masing. Ada orang dari kamar masing-masing mikir di depan laptopnya, tiba-tiba datang dengan sebuah penemuan ilmiah, hanya berbakar pikiran, buku, dan laptop misalnya. Itu bisa kayak gitu. Kalau saya melihat filmnya Beautiful Mind itu, John Nash itu dia main di perpustakaan, bolak-balik, stres, pusing, dia nggak pacaran, dia nggak ketemu orang, akhirnya dia datang dengan penemuan luar biasa dalam Nash Equilibrium itu. Nah, kawan-kawan bisa seperti itu. Semua, bayangin ya, ini bayangin nih, andaikan
Bill Gates itu seorang muslim yang soleh, lalu kita mendapatkan manfaat dengan Microsoft-nya, kita produktif, kita bekerja. Jangankan Microsoft. Ada seorang pendosa memberi makan seekor anjing, Allah mengampuni dosanya dalam hadis Rasulullah itu. Apalagi kalau orang membuat karya seperti Microsoft, Anda mendapatkan produktivitas dengan karya-karya tersebut, bisa kerja, mempermudah hidup manusia. Orang yang tidak bisa desain, orang yang tidak bisa bikin video grafis, dibantu oleh orang yang menciptakan konsep Canva. Orang-orang yang tidak bisa belajar jarak jauh terkoneksikan oleh orang-orang yang menciptakan Zoom ini. Andaikan mereka semua muslim, pahala mereka berlipat ganda. Setiap Anda menggunakan Zoom, Anda dapat pahala. Hanya sayang, mereka tidak bersyahadat, maka pahalanya nggak masuk ke mereka. Nah, ketika kalian berpikir, beramal, berkarya dengan konteks ibadah berburu pahala, kawan-kawan, maka kalian akan mulai berhenti berpikir amal-amal kecil. Kalian akan mulai berhenti berpikir tentang amal-amal yang menghabiskan waktu tapi tidak berdampak. Hidup kalian akan esensial. Anda akan pelit dengan waktu Anda karena waktu Anda terlalu mahal, berharga untuk di spending dengan amal-amal berkualitas, soleh tapi tidak berdampak. Anda akan mahal menggunakan waktu, hanya memilih amal-amal paling gede dan paling berdampak. Karena waktu kita sangat terbatas di dunia ini, kawan-kawan. Maka fokuskanlah sahabat-sahabat semua dengan merancang kapasitas diri. Bidiklah amal-amal paling gede yang dampaknya itu semakin besar bagi umat manusia, semakin gede pahalanya. Para ulama usul fikih mengatakan al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala sesuai dengan tingkat kesulitan. So, para pemuda, bidiklah kesulitan yang paling berat, bidiklah challenge yang paling besar, bidiklah amal-amal raksasa, pasanglah target menjadi muslim internasional yang berdampak bagi manusia global, dan itulah bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya. Bekerja keras di dunia untuk membuka pintu-pintu surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Kang, masih ada waktu nggak? Ini ada satu teman lagi yang ingin bertanya. Oh, masih ada. Terakhir. Endingnya udah mantap jadi down. Masih ada waktu, Kang? Bisa? Ayo, boleh. Ya. Ya, Assalamualaikum Mas Effendi. Saya punya pertanyaan. Kan kita semua kan adalah jurusan teknis lah paling kita semua, dan saya menyadari bahwa teknologi itu kan tercipta berdasarkan konteks sosial yang ada di daerah kita sekarang ini, struktur sosial lah yang kayak mendorongkan satu hal dan bisa pula mengabaikan hal lain. Yang seperti Anda bilang pula kan, kalau yang biasanya dipelajari yang di bagian barat itu adalah kayak sudut pandang materialistis dan profit making. Yang saya khawatirkan yang akan terjadi di Indonesia terakhir-terakhir ini adalah bahwa kayak Islam di Indonesia itu kayak malah terkuasai oleh ideologi materialistik tersebut yang kayak merubah hal itu cuma dijadikan sebagai tick box yang perlu diisi gitu. Meskipun kalau seandainya kita melihat lebih dalam gitu, kayak kalau kita melihat lebih Islami, itu bukan suatu hal yang kayak bakal dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad itu sendiri gitu. Salah satu contohnya adalah seperti saham batu bara saja masih bisa disebut syariah, meskipun kayak mereka menghancurkan lingkungan di Indonesia. Apakah kita bisa merubah itu, atau kayak apakah itu suatu hal yang oke, atau bagaimana kita seharusnya lakukan? Terima kasih. Ya, kawan-kawan. Apa yang kamu khawatirkan itu bukan akan terjadi, sedang terjadi dan sudah lama terjadi. Jadi saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia ini sedang sangat materialis. Kenapa? Karena cara kita beragama itu sekuler, kawan-kawan. Kita nggak nyadar aja. Anda akan marah ketika disebut sekuler, tapi sebenarnya kita sekuler. Cara hidupnya itu. Kita ibadah, agama, Allah, Rasul itu ada di masjid, di pengajian, di majelis taklim seperti ini. Di ruang rapat, di parlemen, di majelis-majelis ilmiah, di laboratorium itu nggak ada Allah dan Rasulnya itu. Ada hanya untuk membuka rapat, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, udah gitu doang, salawat. Isinya itu nggak ada pikiran ke situ. Kedokteran juga sama, semuanya sama. Amal-amal soleh kita itu di masjid, di pengajian, atau amal soleh pribadi, ibadah mahdonya, sholatnya misalnya. Tapi dalam ranah kayak gitu, investasi, batu bara, industri, nggak ada. Jadi kita ini Indonesia sudah jelas
saya melihat sudah jelas sedang menuju materialisme yang sangat akut. Coba lihat indikator pembangunan dari GDP, dari Human Development Index, semuanya materialis semua karena kita berkiblat ke barat. Jangankan yang ke barat, kita berkiblat ke Cina aja, sama, Cina materialis juga, Korea Selatan materialis juga. Dunia ini adalah dunia yang materialis. Orang-orang yang sedang memperjuangkan value Islam itu marginal, di pinggir, sedikit jumlahnya. Tapi kembali, pemuda itu bukan menyalahkan keadaan. Saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa kita sedang menuju ke situ. Sekarang saya mengajak kawan-kawan para pemuda itu untuk mulai berpikir next step. Berpikir strategis, berpikir anak-anak muda saatnya berpikir untuk merombak pola zaman. Memberontak di zaman ini. Bukan demonstrasi memberontak itu ya. Tapi Anda berpikir keras untuk menciptakan pola baru kehidupan. Saya menyebutnya dengan istilah kita perlu menciptakan new way of life atau ideologi baru. Ideologi materialisme ini mau kapitalis, mau sekuler, mau sosialis, semuanya materialis sama. Tidak ada Allah di situ. Jadi kita perlu membangun satu perspektif baru dalam sains, dalam kehidupan yang berbasis tauhid. Bukan hanya tauhid pengajian ya, tauhid yang kita implant dalam sains. Dan itu butuh kerja keras. Tadi kita butuh tokoh, butuh organisasi, butuh narasi, butuh juga butuh generasi. Kita butuh itu. Nah, kalau saya pribadi, kawan-kawan, saya sudah merintis dan saya sedang mencicil batu bata kecil ini untuk mengisi gap tersebut. Saya membangun gerakan para pemuda ini sekarang yang sudah ikut dalam forum saya ada 1.100 orang dan banyak mahasiswa-mahasiswa Jerman ya, dari Aachen, dari Berlin, di Turki, di Jerman paling banyak di Eropa itu yang ikut forum ini. Kenapa? Karena kalian semua membutuhkan dialog seperti ini. Percaya, kalian membutuhkan dialog seperti ini. Kalau kalian tidak ikut ini, nggak masalah. Saya mengundang kalian untuk ikut dalam forum WhatsApp saya. Di forum WhatsApp ini Anda bisa ikut yang kedua ini. Kita berdialog, berdiskusi bagaimana merancang satu model kehidupan baru yang berbasis tauhid. Sehingga ilmu robotik mengarahnya ke sana, ilmu kimianya, ilmu otomotifnya, ilmu lingkungannya. Tadi yang Anda bilang itu hanya contoh kecil. Orang ingin dapat tick box halal itu, MUI semuanya, padahal esensinya merusak dalam bidang apapun itu. Orang belum berpikir kalau kata Tariq Ramadan itu kita bicara halal soal penyembelihan. Bagaimana dengan nasib binatang ternak yang disembelih itu? Bagaimana sustainability-nya tentang binatang ternak? Bagaimana penggunaan binatang ternak dan dampaknya bagi alam? Nggak difikirkan oleh Majelis Ulama Eropa tentang sertifikasi halal di situ. Masih jauh itu next step berpikir tentang value tersebut. Di saat yang sama, ketika Anda membangun industri peternakan, industri otomotif, industri mebel, industri teknologi, kaidah yang digunakan adalah disebutnya itu utilitarianism. Itu teori dari Jeremy Bentham. Kenikmatan paling tinggi, paling banyak, maximizing profit saat ini, now and here. Itu filsafat utilitarianism. Dan filsafat utilitarianism itulah yang sekarang sedang digunakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk di kampus-kampus kita, kampus Anda di Aachen dan kampus kita di Indonesia juga. Bagaimana mengubahnya? Ya, Anda ingin menunggu Menteri Pendidikan mengubah, Presiden mengubah, mustahil. Kecuali kalau Presidennya Nabi Sulaiman. Kita bisa mengubahnya kalau kita bergerak. Dan kita bergerak nggak bisa sendirian. Bergerak itu harus sistematis, ada tim, ada strategi, dan butuh nafas panjang karena ini bukan pekerjaan, gerakan setahun 2 tahun. Membangun generasi adalah membangun jati. Membangun generasi bukan semalam 2 malam. Membangun generasi adalah proyek panjang peradaban yang perlu kita kerjakan dalam skala waktu tahunan. Tapi sekalinya jadi, sekalinya generasi ini akan berbakti pada negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih jazakallah khairan kepada Kang Elfandi atas materinya dan diskusinya. Insya Allah bisa kita lanjutkan di lain waktu dan insya Allah nanti ada follow up mungkin dari pengurus. Dan oke, kalau begitu acara kali ini kita tutup dan mohon maaf jika ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Kang.